Halo semuanya, jumpa lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Kali ini langsung aja kita akan ngebahas soal hasil dari Buriram Test di hari pertama yang berlangsung pada 21 Februari 2026 kemarin. Dan kalau kita lihat dulu ya, hasil dari secara keseluruhannya seperti ini. Oke, untuk hasil yang pertama, ini ada Alex Marquez di posisi pertama dengan catatan waktunya ini 1 menit 29,2062 detik gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat memang laps yang udah dijalani sama Alex Marquez itu ada 16 gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada Marc Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 29,391 detik. Ini gapnya 0,129 detik ya dari Alex Marquez. Kemudian ada Franco Morbidelli ketiga. Keempat ada Marco Bezzecchi. Kelima ada Johan Zarco. Keenam ada Raul Fernandez. Ketujuh ada Juan Mir. Kedelapan ada Maverick Vinales. Kesembilan ada Fabio Di Gia. 10 Brad Binder. Luca Marini ke-11. Pecco Bagnaia ke-12. Pedro Acosta 13. Ai Ogura 14. Jorge Martin yang pertama kali lagi untuk bisa join ke MotoGP ya, khususnya di Buriram Test ini, di posisi ke-15. Ada Enea Bastianini di ke-16, Jack Miller 17, Fabio Quartararo yang cukup frustasi di Buriram Test kali ini, di posisi 18, Alex Rins di posisi ke-19, Diogo Moreira 20, Toprak Razgatlioglu ini 21, dan juga terakhir Mikel Piro yang menggantikan Fermin Aldeguer ini di posisi ke-22. Oke, itu tadi adalah hasil dari keseluruhan Buriram Test di hari pertama gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Di Ducati dulu nih. Ducati Alex Marquez seperti yang kita tahu tadi berada di posisi pertama gitu. Dan dia mencetakkan waktu kombinasi di hari pertama dengan mencoba aero paket yang ia pilih ya, antara aero paket GP24 dan juga aero paket GP25 gitu. Nah, sementara ini Marc Marquez gitu ya, meski berada di posisi kedua, dia tuh sempat crash ya 2 kali. Kronologinya, yang pertama ini Marc Marquez crash di sesi pagi pada pukul 10.20 waktu setempat ataupun waktu Thailand ya, yang sebenarnya sama juga waktunya sama kayak di Indonesia gitu, ataupun di waktu Indonesia Barat, di mana Marc Marquez ini crash di tikungan ke-12 gitu. Dan Marc Marquez ini nampak kehilangan lost front ya, alias kehilangan kontrol bagian depan motornya dan melintasi garis putih sampai dia kepleset. Dan crashnya Marc Marquez ini kenceng banget kalau kita lihat dari CCTV yang udah dikeluarin sama MotoGP gitu ya. Sampai ini juga kelihatan ketika Marc Marquez itu ada di boxnya gitu ya, terus ngobrol sama timnya, kalau Marc Marquez ini sempet kelihatan luka gitu ya, luka lecet di lengan kanannya gitu. Dan ini membuat kita menjadi deg-degan juga ya gitu, karena apalagi tangan kanannya lagi nih, lengan kanannya lagi nih yang terluka gitu, dan kelihatan banget itu berdarah dan juga lecet gitu ya. Bahkan sampai baju balapnya itu juga terkelupas gitu ya, dan baju dalamannya Marc Marquez yang warna hitam itu juga robek gitu ya. Dan tentunya ini menariknya ya, ketika gue melihat video viralnya juga gitu ya di salah satu akun Instagram, ini menariknya Marc Marquez meskipun dia masih apa namanya, lecet gitu ya di lengan kanannya ini, Marc Marquez masih sempet-sempetnya dengan humble-nya gitu ya, dia menyapa fans yang ada di pedok Buriram kayak gitu. Nah, selain itu Marc Marquez juga crash di jam 12.23. Kali ini crashnya di tikungan kelima gitu. Nah, di media scrums ini juga Marc Marquez ngejelasin kenapa dia bisa crash gitu ya sampai 2 kali. Dan Marc Marquez ini bilangnya kalau dia punya masalah sama perutnya. Sebenarnya masalah sama perutnya ini udah dialami sama Marc Marquez tuh di minggu kemarin gitu. Tapi sampai sekarang belum sembuh gitu. Dan ini yang menyebabkan salah satu crash gitu. Kalau menurut dari Marc Marquez, yang pertama di tikungan ke-12 itu karena dia menyentuh garis putih ya, yang ternyata itu sangat licin dan membuat Marc Marquez akhirnya crash. Dan yang kedua ini adalah crash yang di tikungan kelima, Marc Marquez mengakui bahwa itu adalah kesalahan dirinya ya, crash, dan karena adanya masalah perut tersebut. Dan sehabis Marc Marquez crash gini ya, ada juga Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Davide Tardozzi, ini menghampiri Marc Marquez gitu ya di box Ducati, dan kayaknya sih nanyain gitu ya, lo kenapa gitu, kok bisa sampai 2 kali crash.
Nah, sementara itu untuk Peko Bagnaia ini memang berada di posisi ke-12, tapi meski berada di posisi ke-12, ini Peko Bagnaia kayak nampak happy ya, karena dilaporkan sama MotoGP ini Peko Bagnaia selalu tersenyum gitu sepanjang hari di Buriram Test. Dan kalau misalkan kita lihat, um, ada beberapa feeling gitu ya dari Peko Bagnaia yang memang berbeda dibandingin dengan GP25 yang waktu kemarin di 2025 dia pakai. Apalagi saat ini itu adalah GP26 gitu ya untuk saat ini. Peko juga udah mulai mencoba simulasi balapan di hari pertama gitu ya, dan di hari kedua kalau katanya Peko dia akan mencoba untuk full simulation race ya. Jadi benar-benar dia pengen mencoba untuk simulasi balapannya seperti apa di hari keduanya ini. Dan yang menjadi perdebatan di Ducati apakah mereka akan menggunakan paket Aero GP24 atau bahkan juga ada variasi yang berbeda ya untuk Aero GP25-nya. Dan ini di hari terakhir alias di hari kedua Buriram Test ini nantinya akan dicoba lagi sama Marc Marquez, Pecco Bagnaia, kemudian juga Alex Marquez dan juga Fabio Di Gia, dan akan benar-benar ditentukan nih di hari kedua paket aero mana yang bakal dipakai sama mereka gitu ya sepanjang musim di 2026 ini. Apakah aero paket GP24, aero paket GP25 ataupun ada kombinasi ataupun diferensiasi dari variasi GP25 ini gitu. Yang pasti menurut dari Fabio Di Gia ya, GP26 ini memang udah beda banget rasanya gitu ya dibandingin dengan GP25. Kalau waktu kemarin di tahun 2025 kita tahu bersama ya teman-teman, ada feeling front end gitu ya yang bermasalah dari Pecco Bagnaia, dan juga ini juga dirasakan sama Fabio Di Gia gitu. Tapi di GP26 ini baik Fabio Di Gia dan juga Pecco Bagnaia ini udah merasa happy, udah nggak terlalu merasakan kehilangan front end gitu ya, ataupun bagian depan gitu dari motor mereka. Nah, ini ada dua hal yang baru di GP26 ya menurut dari Alex Marquez, kemudian Marc Marquez, Fabio Di Gia dan juga Pecco Bagnaia. Jadi untuk komponen baru di GP26 ini yaitu ada new lowering device gitu ya. New lowering device dan juga paket aerodinamika yang masih dicari nih tadi ya, apakah ditentukan Aero GP24 ataupun Aero GP25. Tapi yang baru ini memang terkait dengan new lowering device gitu. Kalau kita lihat di 2025 kemarin, di GP25 kemarin, memang salah satu yang bermasalah adalah terkait dengan right head device ya gitu ya. Ketika ada suatu komponen ataupun part yang ngebuat motor MotoGP ataupun GP25 kemarin itu bisa ke atas dan juga ke bawah gitu ya. Nah, kalau yang di GP26 ini sudah diperbarui juga sama pihak Ducati gitu ya, ada improvement yang cukup bagus gitu, apalagi dirasakan sama Pecco Bagnaia, Fabio Di Gia dan juga Marc Marquez gitu. Nah, kalau soal lowering device ini ataupun lowering device terbaru ini, Marc Marquez juga mengakui bahwa dia menggunakan di beberapa tikungan gitu saat Buriram Test kemarin. Nah, sementara untuk Morbidelli ini dia kan satu-satunya, nggak satu-satunya sih, ada Fermin Aldeguer juga ya, tapi Morbidelli ini pakai spek GP25. Spek GP25-nya itu tapi bukan yang benar-benar bekas dari Pecco Bagnaia gitu ya di tahun 2025, tapi ini ada sejumlah modifikasi yang diberikan kepada Morbidelli. Bahkan Morbidelli juga sempat bilang kalau GP25-nya ini benar-benar bukan GP25, jadi lebih dimodifikasi mendekati GP26. Dan ini juga yang membuat dari Franco Morbidelli agak happy gitu ya, dan juga berada di posisi ketiga. Oke, lanjut kita ke Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ataupun Aprilia gitu ya. Ada Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin yang di hari pertama di Buriram Test ini dia mencoba menggunakan spek aero belakang yang digunakan di Sepang Test. Kalau waktu kemarin memang kita lihat ya bagaimana ada aero belakang yang baru gitu ya dari Aprilia. Ini yang kayak ada 8 bilah yang kayak landak gitu ya, yang ke atas gitu. Nah, di hari pertama Buriram Test ini ternyata Marco Bezzecchi juga sempat crash ya, tapi alhamdulillahnya ini rider oke gitu. Nah, selain Bezzecchi dan juga Jorge Martin, Raul Fernandez juga mencoba untuk pakai spek aero belakang terbaru. Sementara kalau Ai Ogura nih, dia pakai paket aero belakang yang digunakan di Valencia Test gitu. Jadi bukan yang terbaru yang waktu kemarin dicoba di Sepang Test gitu. Jadi memang diserahkan ya
kepada para pembalap spek-spek mana yang mau dicoba gitu ya, dan mana yang bakal bikin para pembalap itu kompetitif gitu. Nah, untuk Honda, di Honda ini Joan Mir ya sempat mengalami masalah teknis di motornya, tapi kemudian bisa mengikuti tes beriram lagi gitu. Nah, sementara untuk Honda sendiri, khususnya Joan Mir dan juga Luca Marini, ini juga ada part aero yang bakal dicoba ya di hari kedua beriram tes sebelum balapan nanti. Kalau waktu kemarin evaluasi dari Luca Marini dan juga Joan Mir gitu ya dari Honda ini terkait dengan grip ya. Jadi mereka meminta adanya extra grip. Nah, ini juga nantinya yang akan dicocokin lagi gitu ya, ataupun dicari lagi dan diimprove lagi nih di hari kedua buriram test. Kita lanjut ke KTM. Di KTM ini ada Maverick Viñales yang menjadi pembalap KTM yang paling hasilnya bagus gitu ya di buriram test ini dengan posisinya ke-8. Dan kayaknya latihan Maverick Viñales bersama dengan paduka Jorge Lorenzo gitu ya ini juga berhasil gitu ya karena Maverick Viñales ini menjadi pembalap yang paling teratas lah dibandingin dengan pembalap-pembalap KTM lainnya kayak Pedro Acosta, Brad Binder, kemudian juga ada ini ya Bastian ini. Nah, kalau kita lihat Maverick Viñales ini menggunakan aero paket terbaru ya yang pertama kali digunakan di Sepang Test kemarin. Dan aero paket terbaru ini juga sebenarnya dipakai sama Enea Bastian ini. Dan Brad Binder sama Pedro Acosta juga pakai aero paket terbaru KTM ini, tapi memang aero yang lebih kecil gitu ya daripada yang dipakai di Sepang Test. Khusus untuk Pedro Acosta, dia agak mengalami kendala gitu ya di KTM karena Pedro Acosta ini finishnya di posisi ke-13. Meskipun oke Pecco Bagnaia berada di posisi ke-12 gitu ya, tapi ada sejumlah improvement gitu ya, dan Pecco Bagnaia happy. Tapi kalau untuk Pedro Acosta, dia tuh belum terlalu happy sama KTM-nya. Dia masih menginginkan adanya improvement gitu ya dari KTM. Oke, kita ke Yamaha. Ini periode adaptasi sejumlah pembalap gitu ya. Yamaha masih terus berlangsung dengan pakai mesin Yamaha V4 mereka. Yang paling teratas untuk pembalap Yamaha di buriram test ini di hari pertama yaitu Jack Miller dengan posisi ke-17. Jadi pencapaian paling bagus gitu ya dari pembalap Yamaha khususnya yang pakai Yamaha V4 ini di posisi ke-17. Jadi kelihatan banget ya masih banyak banget PR, masih jauh banget gitu ya dibandingin dengan Ducati, Aprilia, KTM maupun Honda gitu. Apalagi terkait dengan power dan juga speed gitu yang dikeluhkan sama para pembalap Yamaha gitu. Nah, yang paling terlihat frustasi gitu adalah Fabio Quartararo ya, yang terlihat kesel banget sama motornya, bahkan sampai ngacungin jari tengah ke motornya dan sampai nutup muka di box ya. Jadi bener-bener Fabio Quartararo ini kelihatan banget frustasi dan di Sepang Test aja dia juga hasilnya pesimis gitu ya, dia juga nggak happy. Di Buriram kali ini di hari pertama dia juga nggak happy. Kalau menurut dari Quartararo gitu ya terkait dengan Yamaha V4 ini belum siap, bahkan berbulan-bulan ke depannya ini benar-benar Yamaha V4 belum siap gitu. Dan sebenarnya Quartararo ini nggak menuntut apapun, dia cuma pengen motornya supaya kompetitif. Dan kalau ada yang bilang gitu ya, kalau pembalap kesel gitu ya dan juga udah acungi jari tengah gitu ke motornya, ini emang udah tanda-tanda buat seorang pembalap itu mau pindah pabrikan gitu ya. Ini kayak waktu dulu ada Marc Marquez gitu ya, yang dia sempat mengacungkan jari tengah ke Honda gitu ya, ke motor Honda karena benar-benar frustasi dan juga karena dia nggak kompetitif di tahun 2022 gitu ya. Dan kemudian dia pindah ke Gresini ini. Dan mungkin ini juga akan diikuti sama Fabio Quartararo gitu yang dia mengacungi jari tengah ke Yamaha, siapa tahu dalam waktu dekat ini ya dia akan mengumumkan gitu ya kepindahan dari Yamaha ke Honda. Tapi terkait dengan Quartararo ini masih belum ada konfirmasi resminya ya, apakah dia benar-benar akan pindah ke Honda untuk MotoGP 2027 gitu. Nah, anyway, dari Quartararo ini mencoba variasi sasis dan juga mencoba swing arm terbaru, sementara untuk Alex Rins ini pakai sasis yang beda dari Fabio Quartararo. Nah, untuk Alex Rins sendiri memang merasakan frustasi yang sama dengan Fabio Quartararo ya untuk Yamaha V4 dan menurut dari Alex Rins ini sebenarnya para pembalap Yamaha ini udah ready, tapi
motornya ini yang nggak ready, alias mesin V4-nya yang nggak ready gitu. Alex Rins jujur kalau dia juga sempat kesel dan dia sempat teriak sendiri gitu ya karena saking gregetnya, gitu, saking keselnya juga sama Yamaha gitu, sama motornya. Tapi ya dia menyadari bahwa ini adalah hal yang baru bagi Yamaha dengan pindah dari inline 4 ke Yamaha V4 gitu ya, mesin V4, dan butuh waktu lah ya untuk bisa improve gitu. Dan menurut Rins ini Yamaha adalah kalah banget gitu ya dari segi mesin, power dan juga traksi motornya jika dibandingin dengan Aprilia, Honda, bahkan Ducati sekalipun gitu. Tapi Alex Rins ini dia bilang dia nggak mau menyerah dan mencoba menjalani proses pengembangan dari Yamaha V4 ini. Oke, gimana dengan rookie MotoGP? Di sini ada Diogo Moreira di Pro Honda LCR gitu ya. Ini nampaknya masih tetap harus beradaptasi dulu sama motornya. Adaptasi lingkungan MotoGP dan juga adaptasi pada fast corners-nya. Kalau katanya Diogo Moreira gitu ya di media scrums dan juga dari wawancara MotoGP gitu ya. Diogo Moreira ini bilang bahwa dia kesulitan di fast corners gitu. Dan akhirnya Diogo Moreira ini hasilnya di Burem Test di hari pertama itu posisinya 20. Lalu bagaimana dengan Toprak Razgatlioglu di Pramac Yamaha? Ini ternyata juga nggak mudah buat Toprak bisa langsung beradaptasi di MotoGP gitu. Dan Toprak ini bahkan berada di posisi ke-21. Dia sebenarnya paling buncit ya kalau bisa dibilang sebelum Mikel Piro di posisi ke-22 yang memang menggantikan Fermin Aldeguer gitu di Gres ini. Kendala Toprak masih sama, yaitu terkait dengan adaptasi gaya balap motornya gitu ya, gaya balapnya dengan motor MotoGP. Kemudian juga Toprak ini memodifikasi handlebar gitu ya, dan juga seat unitnya, alias tempat duduknya Toprak gitu. Dan seperti di Sepang Test waktu kemarin, Toprak ini juga nggak pakai aero Stegosaurus belakang gitu ya, alias paket aero belakangnya, karena ini juga ada larangan ketinggian gitu terkait dengan restriksi ketinggian motor. Yang pasti ini adalah masalah ergonomics yang membuat Toprak kesulitan ya, karena Toprak ini menjadi pembalap yang paling tinggi di MotoGP gitu. Nah, selain gaya balapnya Toprak, yang membuat kesulitan adalah ban Michelin gitu yang berbeda dari Pirelli. Dan kalau katanya Toprak gitu ya, yang ngebuat dia aneh itu adalah ban belakang yang nge-slide terus gitu. Dia mencoba pakai Yamaha V4, kemudian pakai ban Michelin, tapi kemudian dia merasa bahwa ban belakang itu nge-slide terus gitu di lintasan lurus. Dan ini yang membuat Toprak merasa aneh gitu ya. Padahal Ducati, Honda, dan juga Aprilia nggak begitu gitu untuk menggunakan um, apa ban belakang gitu ya. Tapi untuk Honda, Ducati, dan juga Aprilia ini nggak nge-slide gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Toprak gitu kan, dia kan memang muslimnya, dan apalagi saat ini adalah bulan puasa gitu. Nah, Toprak ini sempat juga menjawab gitu ya, apakah dia puasa atau enggak. Nah, Toprak menjawabnya kalau ketika dia tes gitu ya, dia memang mengakui tidak puasa. Karena kan memang cukup melelahkan gitu ya untuk ngetes selama dari jam 10 sampai jam 18 gitu ya. Ini hampir 8 jam dengan adanya jeda waktu mungkin sekitar 1 jaman untuk lunch break gitu ya. Kemudian juga kalau katanya Toprak dia akan melanjutkan puasa lagi nanti setelah dari Buriram Test, tapi kemudian di sesi nanti kan abis ini dia mau balapan ya, balapan di 1 Maret, jadi sekitar di tanggal 28 ya, 28 Februari sampai 1 Maret, atau bahkan di tanggal 26-nya ya, 26, 27, 28 gitu, dari Toprak sendiri, dia memang mengakui nggak puasa dulu, tapi nanti setelah dari balapan Thailand gitu ya, dia akan kembali lagi puasa. Nah, yang panas di sesi Buriram Test ini bukan cuma soal tesnya aja, tapi juga ada soal bursa pembalap MotoGP 2027. Terutama ini untuk Pecco Bagnaia ya, karena dia bilang di media scrums dan juga bilang ke MotoGP kalau dalam beberapa hari ke depan gitu ya, dia bakal mengumumkan soal kontrak terbarunya dia untuk MotoGP 2027. Dan kalau katanya Pecco, bukan dia aja yang bakal mengumumkan kontrak untuk MotoGP 2027, tapi juga ada beberapa pembalap lainnya. Ini dia nggak mau bocorin ya, siapa aja para pembalap yang bakal akan menandatangani kontrak di minggu depan sebelum balapan Thailand gitu ya. Yang pasti yang diprediksi adalah Marc Marquez, Alex Marquez,
kemudian juga Pecco Bagnaia gitu. Tapi kalau untuk Jorge Martin dan juga Fabio Quartararo kita masih menunggu gitu. Nah, Pecco Bagnaia ini bilang dia udah memutuskan ya, dan dia juga udah memfollow instingnya gitu ya. Dia menekan kontrak itu dengan mengikuti nalurinya gitu ya, mengikuti instingnya, dan juga dia udah memilih apa yang terbaik buat dirinya di 2027 nanti. Tapi ini clue-nya gitu ya, dari wawancara eksklusifnya Simon Peterson uh, dengan Pecco Bagnaia gitu ya di race MotoGP, ini Pecco disebut-sebut udah menandatangani kontrak dengan Aprilia gitu, tapi memang belum diumumin. Jadi memang tinggal tunggu pengumuman aja seperti kata Pecco Bagnaia. Sebelumnya ini Pecco Bagnaia juga udah ditawari sama Yamaha, tapi Aprilia nampaknya ini mampu ya menggoda Pecco Bagnaia untuk pindah ke Aprilia. Sementara itu ada juga pendapat dari Marco Bezzecchi yang ditanya gimana nih kalau misalkan Pecco Bagnaia bakal ke Aprilia gitu ya, menjadi rekan satu tim lo gitu di MotoGP 2027 nanti. Dan kalau Marco Bezzecchi ditanya di media scrums gitu ya, dia menjawabnya kalau soal itu gue nggak akan mau jawab, coba tanya aja ke Massimo Rivola gitu ya, karena gue pengen cuma mau fokus balapannya aja gitu. Tapi kalau terkait dengan rekan satu timnya, dia nggak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi rekan satu timnya nanti di Aprilia untuk MotoGP 2027 nanti. Nah, selain dari Pecco Bagnaia, Marc Marquez ini juga menjawab soal kontraknya untuk MotoGP 2027. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih begitu lama Marc Marquez untuk menandatangani kontrak dengan Ducati? Karena kan Marc Marquez ini udah bilang juga 90% dia akan bareng lagi sama Ducati untuk MotoGP 2027 gitu. Nah, nampaknya ini bukan soal kendala teknik motornya gitu ya, ataupun soal ekonomi seperti gaji dan lain-lainnya, tapi ini lebih kepada persoalan keraguan dari Marc Marquez gitu ya pada kondisi fisiknya sendiri. Marc Marquez bilang kesepakatan kontrak yang diinginkan oleh Ducati adalah langsung 2 tahun, yaitu 2027 dan 2028. Sementara untuk Marc Marquez sendiri sebelumnya meminta kepada Ducati bahwa oke, 1 tahun dulu gitu di 2027. Kalau dia masih kompetitif ya udah lanjut di tahun 2028 nanti. Jadi 1+1 kalau misalkan dari Marc Marquez mintanya gitu. Marc Marquez bilang kalau aja di Malaysia kemarin kondisi fisiknya itu improve, maka nggak akan ada masalah untuk dirinya bisa langsung menandatangani kontrak bersama dengan Ducati untuk selama 2 tahun gitu. Jadi yang didiskusikan selama ini dari Marc Marquez dan juga Ducati adalah limitasi terbesarnya Marc Marquez, yaitu soal kondisi fisiknya Marc Marquez. Marquez udah sering bilang nih, ketika tidak berada dalam kondisi yang fit gitu ya, dia tidak akan memutuskan ataupun menekan kontrak gitu ya dengan pihak manapun gitu. Ini pun juga udah dibilang sama Marc Marquez dan dipesan gitu ya ke Jorge Martin ketika Jorge Martin itu sempat cedera, kemudian dia mau pindah ke Honda gitu dari Aprilia waktu kemarin di tahun 2025. Dan ini prinsip yang masih dipegang sama Marc Marquez. Ketika lo cedera, lo enggak harus memutuskan apapun, kemudian juga tidak menekan kontrak apapun gitu. Dan mungkin menurut dari Marc Marquez, orang lain bisa melakukan hal yang berbeda gitu ya. Ketika lo cedera, mungkin ya lo nggak apa-apa gitu ya, tanda tangan kontrak. Tapi buat Marc Marquez sendiri itu nggak bisa. Dia benar-benar harus mengerti dulu dan juga memahami bagaimana kondisi fisiknya, baru kemudian dia akan berpikir gitu ya, apakah dia akan menekan kontrak atau enggak gitu. Dan menurut Marc Marquez yang membuat kesulitan saat ini terkait dengan kondisi fisiknya itu bukan soal usia gitu ya, tapi yang membuat dia sulit adalah memanajemen cederanya. Karena kan waktu kemarin ya Marc Marquez masih dalam pemulihan lah ya. Ini waktu kemarin di Sepang Malaysia aja gitu ya, di Sepang Test, kemudian di Buriram Test, dia merasa dia belum 100% pulih gitu. Bahkan mungkin ya hampir 98% lah ya, masih ada sedikit gitu ya untuk ya ruang gitu ya untuk Marc Marquez bisa cedera lagi. Apalagi ketika kita tahu ya Marc Marquez crash 2 kali gitu di hari pertama Buriram Test, ini juga cukup membuat pihak Ducati dan juga fans-fansnya Marc Marquez gitu ya jadi wanti-wanti juga gitu. Nah, Marc Marquez bilang secara mental dia tuh masih oke gitu ya, dan merasa masih muda, tapi cederanya ini yang bikin badannya dia merasa tuh lemes gitu ya, merasa lemah dan juga merasa jadi cepet capek gitu.
Nah, sementara bukan cuma Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia aja yang ngobrolin soal kontrak 2027 di media scrums, tapi juga ada Alex Marquez. Alex Marquez bilang bahwa sebenarnya dia sudah memfinalisasi kontraknya dan dia juga punya arah yang jelas di pikirannya saat ini, mau kemana gitu ya, ke pabrikan mana gitu. Tapi yang pasti rumor yang berkembang untuk Alex Marquez adalah dia bakal pindah ke KTM. Kita masih menunggu ya apakah nanti Alex Marquez beneran ke KTM gitu ya, dan kita juga masih menunggu kontrak dari Marc Marquez dengan Ducati dan juga pengumuman dari Pecco Bagnaia ini yang digadang-gadang bakal ke Aprilia. Oke guys, itu dia untuk review After Race kali ini di hasil Body Ram Test di hari pertama. Nanti akan gue review lagi juga bagaimana hasil lengkapnya dari Body Ram Test di hari kedua dan juga keputusan-keputusan sejumlah pembalap, keputusan-keputusan dari sejumlah pabrikan gitu ya terkait dengan part-part mana aja gitu yang bakal mereka pakai di MotoGP 2026 nanti. Selain itu, tentunya kita juga akan update soal bursa pembalap MotoGP 2027 yang udah semakin panas nih. Segitu dulu teman-teman, bye-bye semuanya.